Hai Kepi, balik lagi sama gue di Abra Lakabra. Capricorn Rising atau Ascendant Sign, Capricorn Moon Sign, dan juga Capricorn Sun Sign. Kita lihat langsung ya, apa sih dengan Kepi di bulan Agustus 2024 ini ya. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Cross Watcher, welcome untuk join karena energi kita sudah ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Nah, karena ada yang udah kelempar ya kan. By the way, highlights bulan ini adalah Mercury retrograde di Virgo dan juga Saturn yang clash dengan Saturn di Pisces clash dengan Jupiter di Gemini. Oke, kita lihat apa berdampak dan dampaknya itu apa untuk Kepi. Tema di bulan ini Six of Swords. Minggu pertama Three of Wands. Challenge-nya The Tower. Minggu kedua Page of Swords. Challenge-nya King of Cups. Minggu ketiga Six of Pentacles. Challenge-nya Six of Cups. Minggu keempat Three of Swords. Ouch. Ini kartu ekspresionis banget ya, jadi bener-bener berasa gitu, ouch. Three of Swords dan challenge-nya Eight of Swords. Saran dan petunjuk untuk Kepi lakukan di bulan Agustus. Five of Cups. Okay. Under the deck Seven of Pentacles. Tema bulan ini untuk Kepi Six of Swords. Ini energinya Aquarius ya. Saatnya move on, moving forward ya. Biarkan pengalaman-pengalaman itu menjadi petunjuk ya, kemana kalian bisa beralih. Nih kalau dilihat gambarnya soalnya ya, ini ada si burung-burung itu yang narik kapalnya dia. Pikiran-pikiran intelektual gitu kan, burung itu swords itu sendiri. Ya, pikiran-pikiran intelektual, knowledge, memory ya. Yang memang itu bisa kalian gunakan untuk dijadikan bekal dalam melangkah, gunakan. Yang kalau memang itu sesuai, kalau sudah tidak sesuai tinggalkan. Karena ada 3 lagi burung-burung itu yang meninggalkannya. Nggak semuanya, kan 6 burung itu menuntun kapalnya dari apapun pembelajaran gitu, apapun pembelajaran dari yang sudah terjadi ya, dia akan membuat kalian, mereka pembelajaran-pembelajaran itu yang membuat kalian kuat untuk moving forward ya. Dan buat Kepi ini adalah pembelajaran tentang prioritas dan nilai-nilai yang kalian pegang ya, prinsip, prioritas dan nilai yang kalian selama ini pegang. Mungkin kalian sendiri belajar dari pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang selama ini kalian pegang itu ternyata sudah nggak selaras lagi gitu mungkin ya. Jadi kalian diminta untuk moving on dari apapun yang memang sudah terjadi karena pembelajaran, karena kalian mendapatkan kesadaran untuk moving on dari nilai-nilai yang lama. Dan Pluto ada di 0 degree ya.
Pluto ada di 0 derajat di Aquarius dan lagi retrograde. Anyway, mungkin waktu kemarin full moon di Capricorn itu masih sampai sekarang masih berdampak ya buat Capi ya. Anyway, minggu pertama dengan energi new moon di Leo, new moon di Leo, dia sextile sama Jupiter, di Gemini. New moon itu kan adalah semangat baru ya, yang mana buat Capi itu tentang bagaimana kalian berbagi, entah itu dalam kebersamaan dan juga masalah finansial mungkin ya. Mungkin juga ini masalah partnership, kerjasama, kolaborasi, tentang ya bagaimana kalian berbagi, share. Itu new moon di Leo, sedangkan Jupiternya kan ada di Gemini. Dan itu juga sifatnya mungkin dalam kesehari-harian kalian dan dalam pekerjaan kalian ya, joint venture ya, partnership ini sifatnya profesional mungkin ya. Dan juga dengan energinya Virgo, Venus masuk ke Virgo, itu kita lebih fokus pada detail ya, dan apa project kita ya. Jadi tentang bagaimana ya, itu sangat self kritik, suka menganalisa. Jadi segala sesuatu inginnya perfect gitu loh. Nah, project itu tuh kepinginnya perfect gitu kan. Itu energinya ya. Nah, di minggu pertama ini kalian dapat Three of Wands. Nah, ini energi Aries. Kalian lagi nunggu waktu, momen yang tepat ya untuk ngambil langkah. Mungkin pindah rumah, ya kan? Ya, mungkin pindah rumah. Jadi challenge-nya adalah challenge-nya the Tower. Ini energi Mars. Tapi Mars juga ada di Gemini. Itu artinya ada sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, mendadak dan surprising ya. Dengan energi Tower. Jadi buat kalian sih nggak surprising mungkin ya, karena kalian cuma tinggal nunggu saat dan momen yang tepat untuk melakukan itu. Nah, ini sextile, jadi dia nge-support. Surprising itu buat orang-orang lah ya gitu. Mungkin orang-orang teman-teman kerja atau segala macam gitu kaget kalian mau pindah gitu ya. Mungkin gua ngomongnya terlalu spesifik ya. By the way, ini general reading, jadi ambil yang sesuai, dan kalau kalian butuh private reading, kontak aja, ya kan? Jadi Marsnya sama Jupiter ada di Gemini, ya, dan dia nge-support untuk kalian move on. Jadi manfaatkan energi semesta itu supaya kita menyelaras, ya kan? Kalau enggak akan lebih sulit, gitu. Karena memang pembaruan di dalam keseharian kalian tuh kayaknya memang perlu gitu. Okay. Anyway, itu challenge-nya ya. Jadi memang yang sifatnya mendadak itu agak menyeramkan dan mengkhawatirkan gitu. Tapi ya nggak selalu gitu juga ya. Kadang-kadang itu jadi sesuatu yang apa namanya gitu, bikin gemes gitu kan. Rasanya gitu. Anyway, di minggu kedua kalian dapat Page of Swords. Kalian mencoba untuk menggali lebih dalam lagi. Kemungkinan kalian masih merasa kurang informasi tentang apa, di mana
kemana, ya kan? Jadi kalian akan menggali informasi lagi, melakukan riset, ya, tentang hal-hal yang kalian memang ingin lakukan. Ya. Ini sifatnya keingintahuan yang sangat tinggi. Challenge-nya King of Cups. Ini energi Pisces. Bagaimana kalian bisa tetap menjadi yang bijaksana dalam hal sisi emosional, ya, dalam mencoba untuk memahami dan mengerti segala apapun itu situasi dan kondisi, ya, tentang apapun itu informasi yang kalian akan dapatkan, tentang pencarian dan riset kalian sendiri yang akan kalian temukan gitu. Jadi kadang kita kepo nih gitu, ya, kita pengen tahu banget, malah dapet hal-hal yang bikin kita cemas, ya kan? Jadi challenge-nya adalah bagaimana kita bijaksana dalam memahami apapun itu konteksnya, apapun itu fakta yang kalian dapatkan dari keingintahuan kalian sendiri. Dan di minggu kedua itu energinya adalah Merkuri retrograde di Virgo. Nah, Merkuri di Virgo aja udah di rumahnya sendiri, jadi double kan energinya, ya. Dan dia pun retrograde. Jadi mungkin akan ada keterlambatan, ya, postpone gitu kan, atau ada sedikit masalah. Ini masalah komunikasi, ya, masalah komunikasi, salah pahaman, ya kan, entah itu mobilnya rusak, entah itu elektroniknya lah, apalah gitu kan. Jadi bagaimana kita memahami segala sesuatunya itu dengan lebih bijaksana secara emosional, gitu. Ya, dan memang Merkuri retrograde itu untuk kita lebih ajak lagi di bagaimana kita melihat segala sesuatunya gitu loh. Dari mindset yang seperti apa, dengan perspektif yang seperti apa, ya kan? Sehingga kita yakin, gitu. Lebih yakin kemana arahnya kita akan ngambil langkah itulah, gitu. Di minggu ketiga, oh ya, by the way karena ini energi Pisces, ya. By the way di Pisces kan ada si Saturn, ya. Si Saturn kan juga lagi retrograde. Nah, itu ada hal-hal yang sifatnya di saat retrograde ini, ya, disarankan untuk disarankan untuk healing, ya, healing dengan segala hal yang memang Saturn itu di Pisces. Jadi buat Cappy itu di mindset dan perspektif gitu loh. Nah, jadi jangan sampai malah keingintahuan kalian itu jadi bumerang buat kalian. Dah, itu aja. Tuh. Di minggu ketiga kalian dapat Six of Pentacles. Six of Pentacles energinya Libra. Energinya Capricorn. Energi Libra. Ya, energi Libra. Dalam bagaimana kalian menciptakan keseimbangan dalam memberi dan menerima. Mungkin kalian ingin memberikan kembali gitu kan. Bukan hanya bayar utang, tapi menjaga keseimbangan itu untuk membayar gitu ya, membayar atau bukan ganti rugi juga, apa sih namanya? Ya menyeimbangkan lah ya gitu loh. Istilahnya kalau udah dapat berkah gitu ya, nanti akan gue jawab, ya nanti akan gue bales gitu dengan bentuk yang lain mungkin, apapun itu ya. Karena ini energi Libra, ini mungkin kalian juga ingin menuntut keadilan, ya, ingin menuntut keadilan untuk dalam masalah profesi, pekerjaan, karir, ya, untuk beberapa dari kalian. Atau kalau kalian sudah mendapatkan keuntungan, ya kalian akan membalas jasa-jasanya gitu kan. Intinya kalian akan menciptakan keharmonisan
dengan menyeimbangkan itu dalam memberi dan menerima. Challenge-nya Six of Cups, Scorpio. Nostalgia. Challenge-nya nostalgia. Entah, mungkin kalian merasa nggak enak gitu ya, belum cukup membalas jasanya gitu kan. Entah ini tentang masa temen kecil kalian ya, untuk beberapa dari kalian itu tentang orang tua, membalas jasa orang tua. Entah ini anak-anak kalian. Lagi-lagi ini general reading. Jadi nostalgia karena kalian sudah dibantu mungkin ya. Ini energi Scorpio. Mungkin dengan pertemanan, dengan network kalian, dengan lingkungan kalian sendiri. Oke, yang jelas ada keterikatan di situ secara emosional. Ya. Dan di minggu ketiga itu energinya full moon di Aqua, purnama di Aquarius. Ya mungkin ya itu tadi, kalian agak-agak nggak enak mungkin ya. Jadi pingin ngebalas jasa. Atau beberapa dari kalian nggak enak untuk meninggalkan apapun karena kalian memang harus mengakhiri apa yang kalian sedang lakukan ya, situasi kalian sekarang, tapi kalian masih merasa nggak enak gitu karena masih berutang jasa, budi, whatever. Atau mungkin kebalikannya untuk Rose Watcher ya. By the way, di minggu keempat kalian dapat Trio Swords. Trio Swords. Sakit hati, kecewa, sedih. Energi Libra lagi. Masalah visi mungkin yang jangka panjang kalian, visi jangka panjang kalian kecewa pada diri kalian sendiri untuk beberapa dari kalian. Untuk yang lain mungkin ini karena apa namanya, pekerjaan ya, masalah karir. Yang tadi gue bilang mungkin ada ketidakkeseimbangan. Challenge-nya Eight of Swords. Jadi di minggu keempat itu kekhawatiran kalian ya, sadarin aja akan kekhawatiran kalian sendiri yang buat itu menjadi benar-benar sakit hati itu terjadi karena kekhawatiran kalian sendiri mungkin. LOA banget lah, law of attraction gitu ya. Apa yang ada di bayangan, imajinasi dan pikiran kita benar-benar akan terwujud. Jadi hati-hati dengan kekhawatiran kita sendiri. Eight of Swords ini energi Gemini. Dan bicara tentang Gemini, lagi ada Mars dan Jupiter di Gemini. Dengan kebiasaan kalian ya, bagaimana kalian melayani orang lain, ini juga tentang kesehatan kalian ya kan. Sehingga kalian justru karena kalian melayani yang terlalu berlebihan mungkin jadi kalian malah sakit hati ya kan, karena kalian mengharapkan lebih. Contoh aja, di energi minggu terakhir itu energinya adalah matahari di Virgo meninggalkan Leo dan juga Venus masuk ke Libra.
itu dah. Itu dah, ya kan? Jadi akan ya kalau kalian bisa melihat dan menghargai perbedaan-perbedaan itu, ya, dengan energinya matahari di Virgo, itu akan ada pencerahan dan juga akan ada kebenaran yang terungkap, ya, entah itu dari segala sesuatu yang sifatnya berjarak. Buat Capricorn itu energi Virgo itu ada di rumah 9 tentang segala hal yang sifatnya berjarak, ya, entah itu secara geografis atau secara emosional, ya. Ada kebenaran yang terungkap dan di situ akan terlihat dan melalui perbedaan-perbedaan itu kalian akan bisa mendapatkan pencerahan, ya, karena matahari biasanya memberikan penjelasan gitu, ya. Dan tanggal 29 Venus meninggalkan Virgo masuk ke Libra. Itu akan lebih sifatnya lebih keharmonisan, ya, menjaga menciptakan keharmonisan di apapun itu relationship-nya, ya. Jadi yang perlu kalian sadarin di minggu keempat tuh yaitu bagaimana kekhawatiran kalian itu membentuk cara berpikir dan laku kita, ya. Kalau kita sampai sakit hati atau kecewa, ya karena kita sendiri yang membiarkan itu terjadi, gitu loh. Nah, saran dan petunjuk untuk Capi lakukan di bulan Agustus ini, saran dan petunjuknya kok nggak enak banget ya. Kartunya dapat Five of Cups. Ini energi Scorpio. Jadi mungkin kalian, ini petunjuk ya, mungkin bukan saran. Jadi kalian akan sedikit menyesalkan, ya, menyesalkan tentang kalau ya kalian akan meninggalkan gitu ya. Kalau kalian akan meninggalkan di mana kalian, misalnya tempat kerja kalian, rumah kalian akan menyesalkan, ada penyesalan sedikit tentang rasa kehilangan itu sendiri, gitu. Network yang kalian tinggalkan, teman-teman yang kalian tinggalkan, komunitas yang kalian tinggalkan, kalian agak sedikit menyesal. Tapi ya namanya emosional itu sifatnya sementara sih, nggak apa-apa juga gitu maksudnya. Nah, alam bawah sadar kalian dapat Seven of Pentacles, energi kalian sendiri. Kalian lagi mencoba untuk bersabar, melihat segala perkembangan dari situasi dan kondisi kalian saat ini, ya, dengan segala yang sudah kalian lakukan, dengan segala hal yang kalian sudah lakukan, berikan, ya, fokus, tenaga, waktu, uang, ya. Kalian mencoba untuk melihat perkembangannya seperti apa sebelum kalian menentukan langkah apa yang kalian ambil. Nah, ini energi Capricorn itu sendiri. Oke. Karena kalian ingin punya kuasa dan kendali atas hidup kalian sendiri. Jadi kalian ingin menjadi emperor. Nah, dalam keseharian kalian mungkin ingin buka usaha sendiri, bisnis sendiri, ya kan? Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan makasih udah nonton.